قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ini ada video, sepertinya video baru dari Ustadz Abdul Somad ya, di acara pengajian. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ya, ini pengajian Ustadz Abdul Somad. Sela on Seven hadir di kajian Lir Ilir bareng Ustadz Abdul Somad, nyanyikan lagunya versi gendang ya, Hadroh. Apakah ini yang dinamakan pengajian semi konser? Iya. Ini kalau kita lihat penontonnya kan sama dengan konser, laki-laki perempuan campur baur. Dan itu namanya ikhtilat. Ikhtilat itu kalau secara syariat dilarang, tapi di kalangan aswa aja nggak apa-apa, asalkan ikhtilatnya itu di pengajian ya. Jadi ikhtilat nggak apa-apa asal di pengajian, musik nggak apa-apa asal tidak melalaikan dari mengingat Allah. Ini musik nggak apa-apa karena di pengajian, musiknya di pengajian ya, dan juga ikhtilatnya di pengajian. Jadi maksiat itu kalau di pengajian nggak apa-apa. Ini akibat dari jadi mukibin Ba'alawi ya. Pokoknya orang itu kalau jadi mukibin Ba'alawi ya rata-rata ya agak apa ya, agak enyeng lah ya. Apa enyeng gitu ya, ya agak nggak waras lah ya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan UAS ya ketika ada orang yang mereka ya mengkritik para habib lah ya. Coba kita simak dulu videonya ya, nanti kita kaitkan dengan hal-hal yang seperti ini. Ada kaitannya. Artinya beliau kan habib, Ustaz ya. Nah sekarang ada kecenderungan orang yang menolak habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ah, ini yang kami maksud ya, kalau orang itu mukibin Ba'alawi itu akalnya jadi kurang ya. Katanya orang yang menolak Ba'alawi lama-lama menolak Islam ya kan. Padahal kalau orang ngikut Ba'alawi, nerima ajaran Ba'alawi, justru lama-lama menolak Islam ya. Islam memuliakan orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Islam memuliakan orang yang bertakwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau Ba'alawi enggak. Tetap habib yang bodoh, habib yang gila, habib yang ahli maksiat itu lebih mulia daripada ulama. Kalau Al-Quran mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita kaum muslimin ketika berdoa menyebut Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya, wa idza sa'ala fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Tapi kalau ajaran Ba'alawi, ya, berdoa itu ya nyebut nama Umar Mukhdor. Ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor. Itu sudah sama dengan nyebut nama Allah. Ya, jadi lama-lama justru yang mengikuti, yang menerima ajaran Ba'alawi itulah yang lama-lama menolak Islam. Karena itu ya bujuk rayu setan. Setan kan nggak mungkin mengajak manusia untuk nyembah Umar Mukhdor, nyembah Umar bin Hafiz, nyembah Abdullah Al-Haddad, kan nggak mungkin.
Tapi setan membujuk manusia supaya mencintai orang-orang yang menyeru kepada Umar Mukhdor, Abdullah Al-Haddad, ya, Umar bin Hafiz, supaya nanti kalau mati ditanya malaikat gampang jawabnya. Ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, jawabnya cukup satu, Abdullah Al-Haddad. Selesai, masuk surga tanpa hisab. Ya. Itu kan rusak. Menerima Habib justru lama-lama menolak Islam. Jadi memang setan itu ngajak sesat manusia itu ya sama seperti orang makan bubur. Ya, bubur panas nggak mungkin dimakan tengah-tengahnya, ya di pinggirnya dulu. Ya, di tepi-tepinya dulu, ya paling atas, ya di permukaan dulu lah yang jelas. Ya, karena sudah dingin, enak, anget, ya. Lama-lama buburnya habis juga dimakan. Ya kan seperti itu. Ya sama dengan majelisnya UAS tadi. Ya, kenapa kami analogikan dengan yang seperti ini? Adanya majelis-majelis yang pakai musik, yang isinya kemaksiatan, ya dibalut dengan modus solawatan, dibalut dengan modus pengajian. Itu awalnya ya karena ada majelis-majelis seperti majelisnya Pak Abdul Somad tadi. Ya, datang ke majelis, ya lihat orang nyanyi. Ya meskipun nggak joget, yang nyanyi nggak joget, yang nonton juga nggak joget. Cukup ikhtilat dulu. Oh berarti ikhtilat nggak apa-apa, santai saja. Ya kalau pengajian nggak apa-apa, ikhtilat campur baur laki-laki perempuan, kemudian mendengarkan musik nggak apa-apa. Yang penting nggak jogetan, musiknya juga bukan membawa kepada ke arah kemaksiatan, nggak dibarengi mabuk, ya. Waktu sholat juga sholat, nggak melalaikan, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi justru itulah awal mula adanya majelis-majelis ya yang parah-parah, ya seperti ini contohnya. Lah, adanya majelis-majelis yang seperti ini, ya. Ya karena ada majelis yang awalnya seperti majelisnya Pak Abdul Somad tadi. Awalnya itu seperti itu. Ya. Awalnya ya bermusik sajalah. Yang bermain musik di atas panggung nggak joget, jamaahnya pun nggak joget. Ya. Tapi sudah mulai campur baur laki-laki perempuan. Nggak joget mereka. Lama-lama nanti ada majelis yang ustadz sama bintang tamunya lah, apalah namanya itu, ya, joget dengan tidak menutup aurat. Ya, itu di pengajian. Ya, majelis apakah namanya Sabilu Taubah, apakah namanya Al-Badar? Ya, ini namanya Al-Badar kalau majelis ini. Ya, ini majelis Al-Badar ini. Ya, mulai seperti ini sudah. Ya, alasannya apa? Enggak apa-apa. Yang penting enggak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Ini kan di pengajian. Nggak apa-apa, nanti kan pulang mereka sholat, ya. Mereka di sini belajar sambil ngaji, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya kemudian ada lagi yang seperti ini, ya meskipun ini majelis-majelis lama ya, seperti yang dilakukan Banser ini, ya. Ini majelis di pengajian umum namanya, tapi ada biduannya, laki-laki perempuan jogetan campur, ya, nggak apa-apa, karena ini di pengajian. Jadi kalau di pengajian itu nggak apa-apa. Ya, dan ya kita tahulah ya di media-media itu banyak yang akhirnya ya ada majelis-majelis yang sebenarnya kemaksiatan, ya laki-laki perempuan jogetan campur baur, ya ada maboknya juga, mabok kesurupan itu jaranan itu, ya tapi sambil solawatan, diiringi gamelan jaranan, solawatan, dibungkus dengan apa? Seni dan budaya. Nggak apa-apa. Coba. Ya. Jadi adanya majelis-majelis yang rusak ya dengan musik. Mereka akhirnya buka aurat, jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Ya itu karena ada majelis-majelis yang awalnya dibilang ya nggak apa-apa. Asalkan musik itu tidak melalaikan, nggak apa-apa. Ya. Kalau kita menyimak penjelasan dari Pak Abdul Somad kan penjelasannya seperti itu. Dia mengambil pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Katanya musik itu mislul kalam. Coba kita lihat video. Ambil pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum musik. Ya. Katanya musik itu mislul kalam. Padahal definisi musik dengan kalam itu sudah berbeda. Jauh berbeda.
Ya, kalau kalam itu kan susunan. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, belajar ilmu nahwu. Di muqaddimah kitab Jurumiyah itu disebutkan al-kalamu huwal lafdzul murakabu mufidu. Ya. Jadi kalam itu adalah lafaz ya dari huruf hijaiyah, susunan huruf hijaiyah yang menjadi lafaz yang tersusun yang kemudian memberikan faedah, punya makna. Itu namanya kalam. Sementara kalau musik itu kan susunan nada. Dari gitar, dari seruling, dari drum, dari keyboard. Susunan nada. Ya. Kalau lafaz, perkataan, tulisan, kalimat tersusun, punya makna, kita baca, kita tahu maknanya. Apakah perkataan atau kalimat tersebut mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Sementara kalau musik, coba. Orang bikin musik yang lama durasinya berjam-jam. Orang nggak akan ngerti maknanya apa ini. Nggak akan ngerti. Ya. Jadi pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membandingkan musik dengan kalam, itu ya perbandingan yang batil. Ya. Dan nggak apa-apa kita bertentangan dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nggak ada masalah. Ya. Kita nggak sepakat dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi kan nggak harus kita ulama dulu, ya nggak harus. Wong Nabi Muhammad SAW nggak sepakat dengan para sahabat juga nggak masalah. Bahkan ketika ada ketidaksepakatan Nabi dengan para sahabat, ada kok pendapat sahabat yang justru dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa saja. Ya, dan Al Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan setiap perkataan, ya perkataan manusia itu bisa ditolak dan bisa diterima. Kecuali perkataan Nabi Muhammad SAW wajib diterima. Ya. Dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ya sangat nggak rasional. Itu cacat logika. Ya. Kalau dikatakan musik mislul kalam, lah sekarang kalau kita lihat orang yang tadi nggak tutup aurat, jogetan, pakai musik, ditonton laki-laki perempuan campur baur, itu kalamnya bagus. Solawatan kurang bagus apa coba? Solawatan, ya banser juga sama, jogetan di pengajian bagus. Apa salahnya konser-konser solawat? Ya laki-laki perempuan campur baur kan nggak salah musiknya. Ya coba. Tapi kalau nggak ada musiknya, orang nggak mungkin berbuat seperti itu. Tuh, ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.